Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya. Tak lupa salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum ajaran Islam. Sumber hukum ajaran Islam itu ada 3, yakni Al-Quran, hadis atau as-sunnah, dan ijtihad. Baik, yang pertama yaitu Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran artinya bacaan, qara'a, yaqra'u, Quranan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat 75 ayat 17-18, yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Jika kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran tentang keimanan, peribadahan, dan budi pekerti. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidaklah mungkin Al-Quran dibuat oleh selain Allah, akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam. Quran surat 10 ayat 37. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Quran surat 35 ayat 31. Al-Quran dalam wujud sekarang merupakan kodifikasi atau pembukuan yang dilakukan para sahabat. Pertama kali dilakukan oleh sahabat Zanin bin Sabit pada masa Khalifah Abu Bakar. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuk panitia ad hoc penyusunan Mushaf Al-Quran yang diketuai oleh Zaid. Karenanya Mushaf Al-Quran yang sekarang disebut pula Mushaf Utsmani. Ayat yang kedua yaitu sumber hukum ajaran Islam, hadis atau as-sunnah. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Penetapan adalah persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum ajaran Islam jelaskan Al-Quran dari sabda Nabi Muhammad SAW. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikanmu sebagaimana hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Lalu mereka tidak merasa berat hati terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuh hati. Quran surat 4 ayat 65. As-sunnah merupakan penafsir sekaligus julukan Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran menegaskan tentang kewajiban
sholat dan membicarakan tentang rukuk dan sujud. Sunnah atau hadis Rasulullah yang memberikan contoh langsung bagaimana sholat itu dijalankan. Mulai takbiratul ihram, doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, gerakan ruku, sujud, hingga bacaan tahiyat dan salam. Baik, yang ketiga yaitu sumber hukum ajaran Islam, ijtihad. Secara bahasa, ijtihad artinya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama atau ulama untuk mencapai suatu keputusan atau simpulan hukum syara atau syariat Islam mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad juga berarti pendapat atau tafsiran. Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, demikian penjelasan tentang sumber-sumber hukum ajaran Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.